Malam itu, jalanan di jalur selatan tampak lengang. Lampu-lampu jalan mulai jarang terlihat sejak truk yang dikemudikan Komar meninggalkan pusat kota Cianjur. Di kursi sebelahnya, Sarif duduk sambil menggigil kecil, menahan hawa dingin yang menusuk masuk lewat celah kaca jendela. Komar meliriknya sambil terkekeh. Kalau baru segini aja udah kedinginan, nanti pas masuk kawasan hutan karet bisa-bisa kamu berubah jadi es batu. Canda Komar. Sarif tersenyum canggung. Ini memang kali pertama ia ikut Komar mengantarkan logistik ke arah selatan. Biasanya, Sarif cuma bantu di gudang. Tapi sejak kernet lama Komar sakit, ia diajak untuk mencoba ikut jalan malam. Meski awalnya ragu, ia mengiyakan karena butuh uang tambahan. Komar, sopir berusia 40-an yang sudah belasan tahun melintasi jalur-jalur sepi di Jawa Barat, terlihat sangat tenang. Sambil menyetir, ia memutar lagu dangdut lawas dari tape tua yang disambung ke speaker kecil di dashboard. Suaranya sumbang, tapi justru itu yang membuatnya khas. Kalau lewat jalur sini tuh, Sarif, yang penting jangan banyak mikir aneh-aneh, ujar Komar di sela musik. Kenapa emangnya, Kang? Jalurnya sunyi, banyak tanjakan, tikungan, dan kabut. Kalau kamu mulai mikir yang aneh-aneh, nanti malah keseret pikiranmu sendiri. Sarif diam. Perkataan itu menggantung di udara, seperti kabut tipis yang mulai turun. Jalanan mulai menyempit. Pohon-pohon tinggi berbaris di kanan kiri jalan. Suasana berubah sunyi. Bahkan suara jangkrik pun pelan-pelan menghilang. Mereka melewati sebuah jembatan tua yang tampak lapuk. Di ujung jembatan, terlihat papan kayu bertuliskan, "Hati-hati, kawasan rawan longsor dan kabut." Komar memperlambat laju truk, lalu menepuk dashboard pelan. Di sini biasanya muncul kabut pekat. Kita harus hati-hati. Sarif menoleh keluar jendela. Kabut mulai turun, dan dalam hitungan menit, pandangan mereka hanya tinggal beberapa meter ke depan. Cahaya lampu truk seperti tertelan putihnya kabut. Komar menyetir dengan perlahan, tak lagi bercanda. Suasana makin mencekam saat mereka melewati sebuah tikungan tajam. Di sana berdiri pohon beringin besar dengan akar menggantung seperti tirai. Di bawahnya ada bangku kayu kosong yang tampak tua dan berlumut. Sarif menelan ludah. Kang, ini masih jauh gak ke tempat kita biasa berhenti? Masih lumayan. Tapi kalau kamu lapar, kita cari tempat makan aja dulu. Sarif mengangguk cepat. Sejujurnya, perutnya memang sudah keroncongan sejak sejam lalu. Tapi di tengah jalanan yang sepi begini, dia tak berharap akan ada warung buka. Namun baru beberapa tikungan kemudian, dari balik kabut, samar-samar tampak cahaya kekuningan. Seperti lampu minyak atau lentera. Makin lama makin terang. Loh, itu kayak warung ya, Kang? Iya. Aneh juga. Biasanya di jalur sini MAH kosong. Tapi ya udah, daripada kelaparan. Truk perlahan menepi. Di depan mereka, berdiri sebuah warung kayu sederhana. Di atas atapnya tergantung lampu minyak yang berayun pelan. Aroma sate tercium tipis dari kejauhan. Suasana terasa hangat, sekaligus janggal. Di sekeliling warung itu, berdiri batu-batu kecil seperti nisan, tapi Komar dan Sarif belum sadar sepenuhnya. Keduanya turun dari truk dan mendekat. Seorang ibu tua dengan kerudung gelap menyambut mereka dengan senyum ramah. Sate malam, nak, pas banget baru matang. Sarif tersenyum lega. Komar mengangguk sambil mengusap perutnya yang lapar. Mereka belum tahu bahwa langkah mereka malam itu bukan sekadar mampir makan, tapi mampir ke dunia yang tak semua orang bisa lihat, dan tak semua bisa kembali darinya. Komar dan Sarif duduk di bangku kayu panjang di depan warung. Di atas meja, sudah tersaji 2 piring sate yang masih mengepul. Aromanya sedap, seperti sate kambing bakar khas pedesaan. Tapi ada sesuatu yang membuat Sarif merasa janggal, entah dari bumbu kacangnya yang terlalu hitam, atau dari piring tanah liatnya yang tampak sangat tua dan retak-retak. Loh, sate ini kayak beda ya, Kang? Bisik Sarif pelan. Mungkin bumbunya khas sini, sahut Komar sambil mengunyah. Tapi emang enak sih. Ibu penjual hanya berdiri tak jauh dari mereka,
mengusap tangan dengan lep kotor yang menggantung di pinggang. Tatapannya tajam tapi tetap tersenyum. Di belakangnya, asap dari bara pembakaran sate menari-nari ke udara, kadang membentuk bayangan aneh yang tak bisa dijelaskan. Sarif mulai merasa gelisah. Bukan karena makanannya, tapi karena ia baru sadar, tak ada satupun kendaraan lain yang lewat sejak mereka berhenti. Padahal, biasanya masih ada beberapa truk atau motor malam yang melintas, walau jarang. Lalu ia menoleh ke sekeliling. Batu-batu kecil yang ia kira dekorasi taman atau potongan batu bata ternyata memiliki bentuk yang menyerupai nisan. Beberapa bahkan bertuliskan huruf Arab pegon yang sudah tak terbaca jelas. Ia menelan ludah. "Kang Komar, itu." "Hah? Itu. Yang di belakang warung. Kayaknya batu nisan, deh." Komar menoleh. Matanya menyipit. Lalu diam. Ia mencoba bersikap tenang. Tapi wajahnya perlahan berubah pucat. "Kamu yakin?" "Iya. Aku hafal bentuk nisan kayak gitu. Di belakang rumah nenekku juga ada makam tua. Bentuknya mirip." Komar menaruh tusuk sate terakhirnya. Tangannya mulai gemetar. Perlahan, ia berdiri dan mencoba mengintip ke balik warung. Dan benar saja, barisan nisan tua membentang di sisi kiri dan kanan warung. Beberapa bahkan seperti tenggelam setengah di tanah berlumut. Yang lebih membuat bulu kuduk berdiri, beberapa nisan tak punya nama. Sarif bangkit. Napasnya mulai memburu. Ia menatap ibu penjual yang kini berdiri. Dia menatap mereka. Matanya tidak lagi bersahabat seperti tadi. Mulutnya melengkung aneh, seperti menahan tawa. Atau marah? "Ayo Kang, kita pergi aja," desis Sarif. "Iya. Gak usah dibayar." "Ya Bu, maaf." Mereka berdua berbalik, berlari kecil ke arah truk. Tapi saat hendak membuka pintu, Komar berhenti sejenak. Dari kaca spion, ia melihat sesuatu di dalam warung. Bayangan-bayangan hitam duduk di meja, makan sate, tanpa suara. Mereka tak punya wajah. Hanya siluet hitam yang samar, namun jelas sekali wujud manusia. Komar membuka pintu dengan terburu-buru. Sarif sudah masuk lebih dulu. Menggigil hebat. Mesin truk dihidupkan. Ban depan menghantam batu saat truk mundur dengan cepat. Komar tak peduli. Ia hanya ingin menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Beberapa meter menjauh, mereka menoleh ke belakang. Warung itu sudah hilang. Yang tersisa hanya barisan nisan tua yang berjajar dalam kabut. Tidak ada tanda-tanda warung. Tidak ada lampu minyak. Tidak ada ibu tua. Hanya sunyi. Dan hawa dingin menusuk. Sarif menatap Komar dengan wajah pucat. "Kita barusan makan di mana, Kang?" "Entahlah, Rif. Tapi itu bukan warung biasa." Komar menginjak gas lebih dalam. Tapi kabut makin tebal. Jalanan seperti melingkar. Tak kunjung sampai ke jalan besar. Komar mulai merasa aneh. Tadi kita belok kiri, kan? Tapi kenapa kembali ke jalan yang sama? Sarif menatap keluar. Di balik pepohonan, samar-samar ia melihat sebuah lampu minyak menyala. Dan warung itu muncul kembali. Sama persis. Di tempat yang sama. Mereka seperti tak bisa pergi. Sarif langsung berdiri dari duduknya. "Komar, lo lihat nggak? Tadi itu siapa?" Bisiknya cepat sambil memegang lengan temannya. Komar hanya diam, menatap ke dalam warung. Bayangan wanita berambut panjang yang tadi muncul di antara kayu-kayu tiang, kini tak terlihat lagi. Tapi suasananya berubah. Udara yang tadinya hangat kini terasa lembab dan dingin. Warung yang tadinya ramai suara jangkrik mendadak hening. Komar menelan ludah, lalu tersadar betapa senyapnya suasana malam itu. Seolah-olah alam menahan napas. Sarif mencoba bersikap wajar dan menoleh ke penjaga warung, yang masih tersenyum. Tapi senyumnya aneh. Senyum lebar yang tidak pernah berubah sejak mereka datang. "Pak, kami lanjut jalan dulu, ya. Kayaknya udah cukup istirahatnya," kata Komar sambil pura-pura santai. Tapi baru saja ia berdiri, terdengar suara berat dari dalam warung. "Belum waktunya pergi." Komar dan Sarif langsung menoleh ke sumber suara.
Seorang pria tua dengan jubah hitam berdiri di ambang pintu belakang warung. Wajahnya seperti tidak memiliki ekspresi, tapi sorot matanya menusuk tajam. Ia membawa sebuah lampu petromax yang menyala redup. Anehnya, cahaya dari lampu itu tidak menyebar seperti seharusnya. Justru membuat sekelilingnya tampak semakin gelap. Kalian harus menunggu sampai dia lewat. Lanjut pria itu datar. Dia? Siapa dia? Tanya Sarif, mulai panik. Si pria tidak menjawab. Ia hanya menoleh keluar warung, ke arah jalan gelap yang tadi mereka lalui. Di kejauhan, terdengar suara langkah kaki berat teratur, seperti ada yang menyeret rantai. Komar dan Sarif menatap ke arah yang sama, dan samar-samar, muncul sesosok tubuh besar berjalan perlahan. Sosok itu tinggi menjulang, dengan tubuh hitam legam dan dua mata merah membara di kegelapan. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus, dan udara di sekitar makin dingin menusuk tulang. Komar menggenggam tangan Sarif. Kita harus pergi sekarang. Tapi kalau kita keluar, kita bakal ketemu sama makhluk itu. Balas Sarif panik. Lampu petromax di tangan si pria tua mulai berkedip-kedip. Saat cahayanya meredup, suara dari makhluk di luar terdengar makin jelas. Seperti bisikan ribuan orang, tapi berasal dari satu mulut. Sarif tak tahan lagi. Ia menarik Komar dan lari ke arah belakang warung. Mereka membuka pintu kecil di dapur dan berlari ke pekarangan yang dipenuhi semak-semak. Tapi langkah kaki mereka justru membangunkan sesuatu di balik semak gelap itu. Komar, ada yang bergerak di semak-semak. Belum sempat Komar membalas, sesuatu menyentuh kakinya. Dingin, lembab, dan seolah memiliki kuku panjang yang menggores sepatunya. Ia menoleh ke bawah, dan saat itulah mereka menyadari. Mereka tidak berdua lagi. Komar menunduk dengan napas tercekat. Di balik semak gelap, sepasang tangan kurus dan pucat merayap, mencengkeram celananya. Jari-jari itu dingin seperti es, dengan kuku panjang melengkung dan kulit berkeriput seolah sudah mati puluhan tahun lalu. Sarif spontan menarik Komar sambil berteriak, "Lari!" Mereka berlari membabi buta ke dalam hutan di belakang warung. Langit masih terang oleh cahaya bulan, tapi anehnya, tiap beberapa langkah, pepohonan tampak berubah bentuk. Jalan setapak menghilang. Mereka seolah terus berputar-putar di tempat yang sama. Kita harus cari jalan balik ke truk, teriak Komar dengan napas tersengal. Sarif mengangguk, tapi matanya terus mencari-cari sesuatu di tengah semak dan batang-batang pohon yang seperti menutup jalan. Sesekali mereka mendengar derap langkah berat dari kejauhan. Suara rantai terseret. Lalu, diam lagi. Seolah makhluk itu sedang mengintai. Menunggu mereka lengah. Setelah 15 menit berlari tanpa arah, mereka melihat celah kecil di antara pepohonan, seperti jalan setapak. Mereka segera menerobos masuk, berharap itu jalan keluar. Tapi begitu mereka menyusuri jalan itu, mereka justru tiba di warung yang sama. Warung kayu tua dengan lampu petromax yang berkedip lemah. Tak ada suara, tak ada angin, tapi warung itu berdiri di depan mereka. Padahal tadi mereka berlari ke arah berlawanan. Sarif mundur pelan, tubuhnya gemetar. Ini bukan hutan biasa, Komar. Kita kayak terjebak di dalam lingkaran. Komar mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara rendah, "Kita mesti lawan balik. Jangan panik. Kita harus tahu apa yang warung itu mau dari kita." Mereka memutuskan mendekat lagi ke warung, kali ini pelan-pelan. Tapi saat melangkah ke serambinya, mereka melihat sesuatu yang membuat lutut mereka lemas. Di dinding belakang warung, tergantung lusinan foto usang. Dan di salah satu foto, terlihat dua orang yang mereka kenal, mereka sendiri. Foto itu terlihat seperti diambil dari sudut warung, saat mereka sedang makan tadi. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri, dalam foto itu, ada sesosok wanita berbaju putih berdiri di belakang mereka. Padahal mereka yakin tak ada siapapun di belakang saat itu. Komar menunjuk foto itu. "Gimana bisa kita ada di foto ini? Barusan banget kita ke sini." Tiba-tiba, terdengar suara dari balik tirai dapur. Sudah ada yang pernah melihat foto itu sebelumnya, tapi tidak ada yang berhasil keluar setelahnya. Komar dan Sarif sontak berbalik.
Tirai dapur bergoyang pelan, seolah ditiup angin. Tapi jendela semua tertutup. Tak ada celah, tak ada angin. Tirai itu bergerak sendiri. Lalu perlahan, seseorang melangkah keluar dari balik tirai. Langkah kecil dan menyeret. Seorang anak laki-laki dengan mata kosong berdiri menatap mereka. Mengenakan baju tidur lusuh dan menenteng boneka kayu. Kalau kalian ingin pulang, kalian harus mengantarku dulu ke tempat terakhir aku hidup. Komar dan Sarif saling pandang. Tubuh mereka gemetar, mulut seolah terkunci. Anak laki-laki itu berdiri diam. Bonekanya tergantung di tangan kiri, matanya kosong. Suaranya lirih namun bergema seperti berbicara dari dalam gua yang sangat dalam. Sarif berusaha berkata, meski suaranya serak. "Kamu, siapa?" Anak itu menoleh pelan ke arah foto-foto di dinding, lalu menjawab, "Namaku Oji. Aku meninggal sebelum sempat pulang ke rumah. Tapi belum semua bagian diriku ditemukan. Makanya, aku belum bisa pergi." Komar melangkah mundur setapak. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. "Kami cuma mau pulang. Kami bukan bagian dari ini." Namun, seolah tidak mendengar, Oji melangkah ke arah luar warung. "Kalian sudah masuk. Tak bisa keluar sebelum mengantarku pulang." Langkahnya pelan tapi pasti, dan anehnya, Komar dan Sarif mengikuti. Bukan karena dipaksa, tapi seperti ditarik oleh kehendak yang lebih kuat dari tubuh mereka. Mereka menyusuri jalan sempit di balik warung. Pepohonan tampak seperti melipat dirinya sendiri, membuka jalur yang tak pernah ada. Cahaya bulan menjadi satu-satunya penerangan. "Dia bukan anak biasa," bisik Komar. "Tapi kalau memang harus mengantarnya, kita harus tahu tujuannya. Mungkin itu satu-satunya jalan keluar." "Tempat terakhir aku hidup ada di jalan tanjakan, di tikungan tajam tempat mobilku terbalik," kata Oji tiba-tiba, tanpa menoleh. "Sejak itu, tubuhku gak pernah ditemukan lengkap." Sarif menelan ludah. "Maksudmu, kau jadi korban kecelakaan?" Oji mengangguk lemah. "Ayahku supir truk. Malam itu, aku ikut diam-diam di kabin belakang. Ayah nggak tahu, tapi ban truk meletus waktu turunan, dan kami jatuh ke jurang. Cuma kepala ayah yang ditemukan. Aku menghilang." Komar menggigil. Mereka mulai menyusuri jalan setapak menurun, dan samar-samar terdengar suara klakson truk dari kejauhan. Padahal jelas tak ada kendaraan lewat malam-malam begini. Bau oli dan besi terbakar perlahan memenuhi udara. 15 menit kemudian, mereka tiba di tebing curam yang dipenuhi ilalang dan ranting patah. Di bawah sana, terlihat bangkai truk tua berkarat, setengah tertimbun tanah dan lumut. "Di sanalah tubuhku tertinggal," bisik Oji. "Kalian harus temukan boneka ini di sana. Lalu bakar di bawah sinar bulan. Baru kalian bisa keluar." Oji menyerahkan boneka kayunya kepada Sarif. Tapi saat Sarif menyentuhnya, tiba-tiba suasana berubah. Angin menderu keras. Ranting-ranting pohon menjerit. Dari bawah tebing, terdengar erangan. Bukan hanya satu, tapi banyak. Seolah ada puluhan suara memanggil dari dalam tanah. Oji memandang mereka dengan mata yang kini berair. "Hati-hati, bukan cuma aku yang mati di sini. Mereka tidak ingin kalian membawa pulang apapun dari tempat ini." Sarif menatap Komar. Komar mengangguk. Dengan senter seadanya, mereka mulai menuruni lereng menuju bangkai truk tua, membawa boneka yang menjadi kunci satu-satunya untuk bisa kembali pulang. Langkah mereka pelan dan waspada. Ilalang yang tinggi menyapu wajah, dan tanah yang licin berkali-kali hampir membuat mereka tergelincir. Di bawah, bangkai truk tua itu berdiri bisu, seperti menyimpan sejuta rahasia kematian. "Komar, itu truknya," ujar Sarif lirih, menunjuk ke arah kerangka besi yang penuh karat dan bekas jelaga hitam. Komar mengangguk. "Hati-hati, kita nggak tahu apa yang nunggu di sekitar sini." Mereka mendekati kabin truk yang sebagian sudah tertimbun tanah. Pintu kabin menggantung, kaca pecah berserakan. Tiba-tiba, Sarif terdiam. "Dengar suara itu?" Komar memicingkan mata. "Ya, ada suara." Tangisan lirih.
seperti anak kecil merengek, bercampur dengan helaan napas berat yang tak berasal dari mereka. Seketika udara menjadi dingin. Senter Sarif berkedip. Lalu, mati total. Komar, senternya mati, bisik Sarif panik. Komar memukul-mukul senter di tangannya. Cemah, gelap. Hanya cahaya bulan yang redup dari celah dedaunan jadi penerangan. Lalu terdengar suara langkah kaki. Dari segala arah. Langkah yang berat dan menyeret. Seolah mereka sedang dikelilingi sesuatu yang tak kasat mata. Komar menggenggam boneka yang tadi diberikan Oji. Kita harus cepat. Cari tempat terbuka. Bakar ini sekarang. Tapi baru satu langkah mereka mundur. Dari belakang truk muncul siluet tubuh-tubuh rusak. Wajahnya kosong, tubuhnya kaku, dengan mata menghitam. Mereka bukan manusia, bukan juga sepenuhnya roh. Sarif menjerit kecil. Itu yang Oji maksud. Mereka yang gak ingin kita bawa apapun dari sini. Makhluk-makhluk itu bergerak pelan, tapi terus mendekat. Komar menyeret Sarif ke balik semak, berusaha menemukan tempat terbuka. Akhirnya, di pinggir tebing yang landai, mereka menemukan celah tanah bersih, cukup lapang untuk menyalakan api. Dengan tangan gemetar, Sarif mengeluarkan korek dari kantong. Komar meletakkan boneka di atas dedaunan kering. Cepat, Rif, bakar sekarang. Korek menyala, dan dengan satu hembusan napas, api menyambar boneka dan ranting di bawahnya. Api itu bukan api biasa, berwarna biru kehijauan, menjilat tinggi seolah disambut oleh sesuatu yang menunggu dari dunia lain. Makhluk-makhluk tadi berhenti bergerak. Mereka menatap api itu dengan mata kosong, lalu satu persatu mulai memudar, seperti kabut tertiup angin pagi. Dari arah belakang, terdengar suara lembut, suara Oji. Terima kasih. Kalian sudah membantuku pulang. Sarif menoleh. Tak ada siapa-siapa. Hanya boneka yang kini habis jadi abu. Dan api yang perlahan meredup. Tapi di hati mereka berdua, terasa sesuatu lepas, seolah beban gaib telah terangkat. Namun, belum sempat mereka bernapas lega, tanah di bawah mereka mulai bergetar. Tebing di atas retak, bebatuan kecil mulai berjatuhan. Komar, longsor, teriak Sarif. Tak ada waktu. Satu-satunya pilihan, lari ke arah satu-satunya jalur sempit yang tadi mereka lewati. Tapi jalur itu kini menyempit dan tertutup akar pohon besar yang tiba-tiba tumbuh merambat. Mereka hanya punya satu pilihan terakhir, memanjat tebing curam, walau penuh resiko tergelincir. Kalau kita nggak naik sekarang, kita nggak bakal keluar dari tempat ini, teriak Komar. Dengan sisa tenaga, mereka mulai memanjat, mencengkeram akar, menarik tubuh ke atas tebing sambil dikejar suara reruntuhan dan jeritan samar dari arah bangkai truk. Mereka harus bertahan, atau semuanya akan berakhir di tikungan yang menyimpan arwah. Komar menguatkan pijakan di lereng yang licin, mencengkeram akar dengan tangan penuh lumpur. Sarif di belakangnya terengah-engah. Napasnya tersengal seperti hampir habis. Di bawah mereka, suara longsor kian keras, disertai raungan tak wajar yang entah berasal dari makhluk atau angin. Sedikit lagi, Rif, akar itu. Pegang kuat-kuat. Komar berteriak, berusaha menutupi rasa takutnya sendiri. Sarif mengangguk lemah. Tangannya berdarah-darah karena tergesek batu dan akar kasar. Tapi dia terus memanjat. Di benaknya hanya satu hal, pulang. Akhirnya, mereka berdua berhasil mencapai bibir tebing. Nafas memburu, tubuh gemetar, tapi hidup. Mereka berbaring beberapa saat, mencoba menenangkan diri, tapi belum sempat lega sepenuhnya. Hutan di sekeliling berubah sunyi total. Tak ada suara jangkrik, tak ada desau angin, tak ada kehidupan. Komar, tempat ini, kita masih di jalur itu? Tanya Sarif dengan suara nyaris tak terdengar. Komar memandang sekeliling. Ya, ini masih hutan yang sama, tapi sekarang berbeda. Semua terasa lebih gelap, lebih pekat. Pohon-pohon seakan membentuk lorong, memaksa mereka memilih satu arah, maju. Kalau kita diam di sini, kita nggak bakal keluar, ujar Komar tegas, walau hatinya tak kalah cemas.
Mereka berjalan mengikuti jalur yang muncul begitu saja, seolah dipandu oleh sesuatu yang tak terlihat. Akar-akar pohon membentuk busur di atas kepala mereka, dan di kejauhan, tampak cahaya samar seperti lampu minyak. Itu warung tadi, tapi sekarang, warung itu tak sehidup sebelumnya. Lampunya remang, tanpa suara angklung, tanpa sapaan ramah. Hanya ada seorang pria tua duduk di depan. Pria yang sama yang dulu menyambut mereka saat baru tiba. Komar dan Sarif saling pandang. "Pak Oji?" tanya Sarif, mendekat dengan langkah hati-hati. Pria itu menoleh. Wajahnya kini keriput dan pucat. Tapi dia tersenyum. "Sayu, kalian sudah bantu Oji pulang. Tapi tempat ini belum membiarkan kalian pergi." Sarif menelan ludah. Kami cuma ingin pulang." Pria itu berdiri perlahan. "Kalau begitu, kalian harus jalan tanpa menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Bahkan kalau kalian dengar suara aku memanggil, jangan berhenti, jangan menoleh." Komar dan Sarif mengangguk patuh. "Ambil ini." Pria tua itu menyerahkan sebuah ikat kepala dengan motif kuno. "Ini penanda agar jalan pulang kalian tak disamarkan oleh mereka yang tak ingin kalian kembali." Tanpa banyak bicara lagi, mereka berdua mengikuti jalan kecil yang terbuka di sisi warung. Langkah mereka cepat, tapi tak berlari. Hati mereka hanya dipenuhi harapan untuk segera keluar dari dunia aneh ini. Di sepanjang jalan, suara-suara mulai terdengar. Tangisan, tawa anak-anak, suara Oji, suara ibu, suara teman. Tapi mereka terus melangkah, tak menoleh, tak menjawab. Sampai akhirnya, bau solar dan suara klakson terdengar, dan cahaya terang menyorot dari kejauhan. Lampu kendaraan. Komar membuka mata lebar-lebar. "Sarif, itu jalan raya?" Sarif menangis tanpa suara. Langkah mereka semakin cepat. Pohon-pohon menjauh. Angin malam terasa nyata kembali. Dan tiba-tiba, mereka keluar tepat di pinggir jalur utama, di tikungan tanjakan Cikidang. Truk-truk melintas. Udara normal. Cahaya lampu jalan. Semua seperti mimpi buruk yang akhirnya berakhir. Mereka duduk lemas di pinggir jalan. Tak berkata apa-apa. Hanya saling pandang. Tubuh gemetar. Tapi selamat. Mereka pulang. Tapi ketika Komar menoleh ke pundaknya, ikat kepala pemberian Oji masih terikat erat. Dan dari arah belakang, terdengar sekali lagi suara angklung dari balik hutan. Tapi mereka tak menoleh. Komar dan Sarif tetap memandangi jalan raya yang kini terasa seperti dunia yang baru. Udara malam begitu dingin, tapi bukan lagi dingin yang menusuk jiwa seperti di hutan tadi, melainkan dingin biasa, dingin dunia nyata. Truk-truk lewat, cahaya lampu menyorot bergantian. Bunyi mesin, klakson, dan bahkan debu di pinggir jalan, semuanya terasa begitu nyata. Tapi justru karena itulah, Komar dan Sarif hanya bisa duduk diam. Seakan dunia ini terasa asing setelah semua yang mereka alami. Mereka baru sadar. Mereka belum benar-benar percaya kalau sudah pulang. "Mar," bisik Sarif lirih. "Kita beneran udah balik, ya?" Komar hanya mengangguk. Pelan. Tapi matanya masih terpaku pada ikat kepala di tangannya, yang tadi melilit di pundaknya saat mereka keluar dari hutan. Warnanya pudar. Kainnya tua, seperti benda pusaka peninggalan masa lalu. "Kita harus balik ke Cianjur," ucap Komar. "Besok, kita harus cerita ke orang-orang, supaya gak ada lagi yang mampir ke warung itu." Sarif mengangguk, tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu, warung itu bukan sekadar bangunan. Ia seperti batas antara dua dunia. Seperti perangkap halus yang hanya bisa dikenali oleh yang pernah masuk ke dalamnya. Keesokan paginya, mereka berdua kembali ke jalur yang sama. Tapi saat mendaki tikungan yang semalam membawa mereka ke warung misterius, yang mereka temukan hanyalah pepohonan lebat. Tak ada warung, tak ada jalan setapak, bahkan tak ada bekas tanah yang pernah diinjak. Mereka mencari selama hampir 2 jam, tapi hasilnya nihil. Seorang warga sekitar yang melihat mereka mondar-mandir akhirnya mendekat. "Kang, nyari apa?"
Komar menjawab jujur. Semalam kami mampir ke warung di balik tikungan ini. Warungnya pakai lampu minyak. Ada angklung, ramai. Tapi sekarang gak ada. Warga itu langsung terdiam. Pandangannya berubah. Lalu dia menarik napas panjang. Kalau warung itu yang kalian maksud, berarti kalian baru pulang dari tempat yang banyak orang gak bisa kembali dari sana. Sarif memucat. Maksudnya, tempat apa, Kang? Dulu, tahun 70-an, ada warung di sana. Dipakai buat tempat istirahat para supir dan pendaki. Tapi suatu malam, warung itu terbakar. Semuanya hangus. Gak ada yang selamat. Termasuk Pak Oji, pemilik warung, sama anak-anak muda yang suka main angklung. Komar dan Sarif saling pandang. Dunia mereka seketika runtuh pelan-pelan. Sejak saat itu, kadang warung itu suka muncul lagi, lanjut warga itu. Tapi bukan semua orang bisa lihat. Katanya, yang bisa lihat adalah mereka yang hatinya kosong, yang sedang lelah, atau yang sedang butuh sesuatu tapi gak tahu apa. Warung itu bakal menghibur kalian sebentar, lalu menyedot kalian ke tempatnya. Banyak yang gak bisa keluar lagi. Sarif bergetar. Tapi kami bisa. Warga itu mengangguk pelan, lalu menatap ikat kepala di tangan Komar. Itu yang bawa kalian keluar. Penanda. Dulu, katanya, Pak Oji punya ikat kepala itu. Warna dan motifnya khas. Tapi setelah dia meninggal, gak pernah ada yang lihat lagi. Komar mengepalkan tangannya. Berarti Pak Oji nolong kami. Warga itu tersenyum. Mungkin dia cuma ingin pulang. Tapi butuh 2 orang hidup untuk membuka jalur itu. Kalian udah bantu dia. Hari-hari berlalu. Komar dan Sarif tak pernah lagi mengantar truk malam di jalur itu. Mereka pindah jalur lain, walau lebih jauh. Tapi setiap kali lewat Cianjur, mereka selalu menyempatkan diri berhenti di tikungan itu. Hanya untuk memastikan warung itu tak muncul lagi. Namun suatu malam, saat langit cerah dan angin sangat tenang, mereka mencium bau kopi hitam panas dan gorengan pisang. Dan suara lembut angklung terdengar samar dari balik pepohonan. Tapi mereka tak mendekat, karena mereka tahu, tempat itu bukan untuk mereka lagi.